teman-teman sebangku kalian ada yang nggak berangkat? Semua berangkat? Alhamdulillah, berarti semua sehat. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Yuk, ketua kelasnya dipimpin doanya. Setelah berdoa, kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Untuk apa anak-anak? Untuk menguatkan jiwa nasionalisme kita. Yuk kita berdiri, kita kepalkan tangan, kita nyanyi bersama-sama. Lagu Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Maju tak gentar. Semuanya hafal. Sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Sekarang kita akan belajar tema 3 tugasku sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada dengan mengamati dana rumah dan teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat memahami isi teks bacaan tentang lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Dengan bimbingan guru, siswa dapat membaca teks tentang lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menyebutkan berbagai pecahan uang dengan percaya diri. Dan dengan memperhatikan gambar, siswa dapat membandingkan dan mengurutkan pecahan uang secara cermat. Sekarang anak-anak buka yuk bukunya. Buku tema 3-nya. Kita akan belajar tema 3 tugasku sehari-hari. Subtema 1. Subtema 1 apa anak-anak? Tugasku sehari-hari di rumah. Coba ibu tanya nih, tugas sehari-hari anak-anak di rumah itu apa? Siva? Belajar. Ya, tugas sehari-hari di rumah anak-anak itu belajar. Terus membantu ibu, membantu ayah di rumah ya. Coba kita buka nih. Halaman 1. Halaman 1 itu ada bacaan tugasku sehari-hari. Di sini ada gambar Siti sedang belajar di rumah. Siti belajar di rumah berarti sama ya kayak anak-anak ya. Belajar di rumah itu adalah tugas sehari-hari. Terus ada apa lagi nih? Siti dan Ali sedang membantu ayah dan ibu berkebun. Nah, itu adalah tugas sehari-hari anak-anak di rumah, membantu ayah, membantu ibu. Sekarang kita amati nih gambarnya. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, ibu, Siti dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran, ayah mencabut rumput, Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Wah, sama seperti anak-anak ya berarti ya, membantu ayah dan ibu di rumah. Bagus sekali. Nah, sekarang kita akan belajar di halaman 4 ada mengenal letak rumah. Ini adalah letak rumah Siti. Yuk kita amati bareng-bareng nih. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Nah, di depan rumah Siti ada musola. Nah, rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan umum dari rumah ke sekolah berapa anak? Rp1.000. Nah, dari bacaan yang kita baca tadi, ibu tanya sekali lagi nih. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Yang bisa jawab boleh angkat tangan. Putri? Boleh. Di sebelah
Di sebelah kanan rumah Siti, rumah siapa? Rumah Adi. Betul. Sekarang nomor 2 nih. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Yang bisa boleh angkat tangan. David? Rumah Ayu. Betul. Pintar sekali. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Angkat tangan. Vina, berapa? 1.000 rupiah. Betul. Sekarang kita berlatih. Kita kan tadi sudah membaca, sudah ibu tanya, sudah pada pintar. Sekarang buka buku halaman 6-nya, kita berlatih mencocokkan anak-anak ya. Di sini anak-anak nanti tarik nih. Di sini kan ada ujung kanan adalah berapa? Rumah Adi. Berarti nanti garisnya ditarik gitu ya. Yuk kita berlatih bareng-bareng, nanti kita cocokkan bareng-bareng ya anak-anak ya. Yuk ibu tunggu. Anak-anak, tadi kita sudah belajar denah rumahnya Siti ya anak-anak. Jadi anak-anak tahu nih sebelah rumah Siti itu siapa, sebelah kiri rumah Siti itu siapa, depan rumah Siti itu ada apa, Siti tinggal di jalan apa, sudah tahu semua ya anak-anak ya. Jadi anak-anak kalau ditanya nih sama orang gitu, sama ada yang tanya rumahnya Dina sebelah rumahnya siapa, rumah Agung gitu ya anak-anak ya. Nah tadi ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah 1.000 rupiah. Anak-anak pasti pernah melihat uang 1.000 rupiah ya. Nah uang itu dibagi menjadi 2. Ada uang kertas nih, uang kertas 1.000 rupiah. Juga ada uang logam nih. Ibu punya uang logam 500 rupiah ya anak-anak ya. Nah hari ini kita akan belajar mengenai uang logam. Nah, uang logam itu paling kecil nilainya adalah 100 rupiah. Sedangkan uang logam yang paling besar nilainya itu ada 1.000 rupiah. Anak-anak pasti udah pernah pegang ya uang logam 500 sama 1.000 rupiah ya. Sekarang kita amati gambar yang ada di halaman 7. Kita akan mengenal gambar pecahan ya, pecahan nilai uangnya. Di sini ada nilai uang 100. Ini berarti anak-anak ditulisnya seperti ini. Ditulis Rp 100,00. Dibaca 100 rupiah. Itu. Terus ada lagi nih. Uang logam berapa ini anak-anak? 1.000, betul. Pasti anak-anak sudah pada itu ya, tahu ya, udah pada pegang uang 1.000 logam. Ditulisnya seperti ini anak-anak. Rp 100,00. Dibaca berapa? 1.000 rupiah. Itu. Nah, itu tadi kita sudah mengenal macam-macam uang logam. Sekarang kita akan belajar membandingkan pecahan uang. Membandingkan pecahan uang anak-anak nih. Ibu punya uang 100. Di sini ada uang 200. Membandingkan itu anak-anak, membandingkan itu bisa diberi kata lebih dari, lebih banyak, lebih sedikit, kurang dari. Nah kalau 100, 200 nih ya, uang logam 100 dan 200 berarti uang 100 ini lebih besar atau lebih kecil anak-anak dari 200? Lebih kecil, berarti di sini ditulisnya lebih kecil. Nah ibu ada lagi nih. Ini ada uang 1.000. Di sini ada uang 500. Berarti ini gimana cara membandingkannya? 1.000 lebih besar dari 500 ya. Ini tulisannya anak-anak, 1.000 lebih besar dari
500. Gitu. Setelah membandingkan, anak-anak tadi kan sudah tahu nih nilai pecahan uang, terus sudah bisa membandingkan. Sekarang kita berlatih, ada di halaman 8, kita berlatih. Nanti kita periksa bareng-bareng ya anak-anak ya. Yuk. Sekarang ibu tanya nih, setelah membandingkan, terus kita juga sudah mengenal nilai pecahan uang, logam. Sekarang bagaimana cara mengurutkan pecahan uang kan ya? Nah, sekarang kita belajar mengurutkan uang dari nilainya. Ibu punya 3 pecahan uang logam ya anak-anak. Ada 200, ada 100, terus ada 500. Sekarang kita urutkan dari yang paling kecil. Yang dari paling kecil dulu yuk. Yang dari kecil berarti dari 100, terus 200, baru 500. Seperti itu, ini urutan paling kecil. Nah, kalau urutan paling besar nih, ibu punya uang logam. Sekarang kita urutkan yang paling besar dulu. Ya, mulai dari mana berarti? Dari 500, terus 200, dan 100. Ini urutan nilai pecahan uang dari paling besar. Seperti itu ya anak-anak ya. Sudah pada bisa, sekarang kita berlatih. Ada halaman 9, kita berlatih. Nanti kita periksa bareng-bareng anak-anak ya. Yuk. Setelah pembelajaran pada hari ini, tadi kita belajar apa anak-anak? Belajar mengetahui dana rumah Siti. Terus apa lagi? Mengenal pecahan uang, membandingkan, juga mengurutkan. Sekarang kalau ibu tanya urutan paling besar dari 100, 200, 500, berarti apa dulu? 500, 200, 100. Pinter. Itu ya anak-anak ya. Sekarang anak-anak simpan bukunya di tas. Kita berdoa lalu pulang. Yuk kita berdoa dulu. Ketua kelasnya boleh dipimpin doanya. Nah, terima kasih anak-anak. Sekarang anak-anak boleh pulang. Hati-hati di jalan. Kita ketemu lagi besok. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.